Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pembimbing Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Pertanyaan yang pertama, benarkah keanekaragaman ikan pada waduk lebih tinggi dibandingkan di sungai? Jadi, keanekaragaman itu lebih tinggi di sungai dibandingkan di waduk. Dikarenakan sungai itu merupakan aliran air di permukaan yang besar, mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju ke hilir, atau dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Nah, artinya itu segala spesies ikan bisa hidup di sungai selama kebutuhan dari ikan itu terpenuhi di sungai. Sedangkan di waduk itu merupakan danau alam atau danau buatan atau pembendungan sungai yang tujuannya itu untuk menyimpan air. Jadi, keanekaragaman ikan pada waduk itu terbatas. Pertanyaan yang kedua, benarkah pembangunan PLTA dapat berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Jadi, keberadaan PLTA pada umumnya berdampak buruk kepada ekosistem di suatu kawasan. Dikarenakan pembangunan PLTA ini membutuhkan sebuah bendungan atau sebuah dam. Dan biasanya pada dam itu akan terjadi proses sedimentasi yang tinggi disebabkan wilayah tangkapan air tidak terjaga karena alih fungsi. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lumpur masuk ke dalam air di bendungan. Selain itu, PLTA dalam proses mengalihkan debit air yang cukup besar untuk menghasilkan listrik, mengakibatkan debit air alami di bendungan itu sendiri otomatis berkurang. Hal ini akan mengubah ekosistem sungai secara drastis sehingga ikan bisa punah. Pertanyaan yang ketiga, PLTA penting, kelestarian ikan juga penting. Bagaimana jalan tengahnya? Jadi bisa kita pikirkan jalan tengahnya itu dengan mendirikan pembangkit listrik secara skala kecil, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang sistem kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu sendiri yang tidak membutuhkan debit air yang besar dan juga ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di air. Pertanyaan yang keempat, pembangunan keramba jaring apung di waduk lebih banyak mudaratnya, benarkah? Menurut saya itu benar, dikarenakan dengan adanya pembangunan keramba jaring apung di waduk itu mengakibatkan penambahan limbah di dalam air serta kualitas air di waduk menjadi keruh. Cukup sekian video dari saya. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.